Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Brian Abner Walyoi. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi kalkulus tentang mengidentifikasi fungsi turunan. Yang pertama ada definisi turunan. Turunan sendiri dalam kalkulus adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan laju perubahan suatu fungsi. Nah, secara formal, turunan dari fungsi f(x) di titik x didefinisikan sebagai limit dari rasio perubahan fungsi saat interval mendekati 0. Nah, teman-teman bisa lihat contoh rumus dari turunan. Nah, turunan ini memberikan informasi tentang kemiringan garis singgung pada grafik fungsi di titik tersebut. Notasi turunan biasanya ditulis dalam bentuk dy per dx dan f aksen x. Beberapa aturan dasar dalam turunan fungsi. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Jika f(x) sama dengan c, maka f aksen x adalah sama dengan 0. Yang kedua, jika turunan fungsi identitas. Jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, ada turunan fungsi pangkat. Yang keempat, turunan fungsi konstanta dikalikan fungsi. Dan yang terakhir, turunan penjumlahan atau pengurangan fungsi. Selanjutnya, turunan fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang nilainya tetap untuk setiap nilai variabel independennya. Misalnya, f(x) sama dengan c adalah konstanta. Lalu selanjutnya turunan fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang mengembalikan nilai inputnya, yaitu f(x) sama dengan x. Teman-teman bisa lihat di sebelah ada rumus dari fungsi identitas dan juga ada contohnya. Selanjutnya ada turunan fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah fungsi dalam bentuk f(x) sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan real. Teman-teman bisa lihat contoh rumus dari fungsi pangkat dan juga contoh penulisan dari fungsi pangkat. Sifat-sifat turunan fungsi. Beberapa sifat penting dalam turunan fungsi. Yang pertama ada linearitas. Turunan dari perjumlahan atau pengurangan fungsi adalah penjumlahan atau pengurangan dari turunannya. Yang kedua, hasil kali konstanta. Turunan dari hasil konstanta dikalikan fungsi adalah konstanta dikalikan turunan fungsi tersebut. Yang ketiga ada turunan hasil kali, dan yang keempat ada turunan hasil bagi. Yang berikut aturan rantai atau chain rule. Aturan rantai digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi komposit, yaitu fungsi yang terdiri dari fungsi dalam dan fungsi luar. Teman-teman bisa lihat rumus dari aturan rantai atau chain rule sendiri. Yang berikut konsep chain rule. Teman-teman, dalam fungsi komposit y sama dengan f gx merupakan potongan kecil pada x mempengaruhi gx yang selanjutnya mempengaruhi f gx. Oleh karena itu, laju perubahan y terhadap x adalah hasil kali dari laju perubahan f terhadap g dan laju perubahan g terhadap x. Yang berikut ada teorema aturan rantai. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka komposisi f gx juga dapat diturunkan dan dari turunan dari komposisi tersebut adalah f gx, f aksen gx kali gx. Yang berikut turunan berdasarkan aturan rantai. Teman-teman bisa lihat di sini ada langkah-langkah pengerjaan dari aturan rantai sendiri. Yang pertama dari langkah-langkahnya yang pertama itu mengidentifikasi fungsi luar dan fungsi dalam. Selanjutnya turunkan masing-masing, lalu gunakan aturan rantai seperti berikut rumusnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Ini adalah referensi yang dapat dipelajari selanjutnya tentang turunan fungsi. Terima kasih.